Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Kok jawabnya nggak kompak? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Baik. Nah, semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Ya. Ada yang tidak hadir di Meet hari ini? Kayaknya kurang satu ya. Yoga nggak hadir ya? Ya. Ya. Ada yang tahu Yoga kemana? Ada yang sempat WA? Mungkin teman kelompoknya? Enggak. Tidak. Ya, mungkin nanti Pak Guru akan tanyakan di WA grup ya. Nah, tadi Pak Guru sudah kirimkan ke WA grup. Itu ada 3 yang Pak Guru kirimkan di WA grup. Yang pertama ada e-book, yang kedua ada LKPD, yang ketiga ada link presensi atau link anak bisa menulis kehadirannya di presensi tersebut ya. Nanti silakan diisi. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa itu Pak Guru minta dipimpin oleh Radit. Pak Guru minta Radit, silakan pimpin teman-temannya berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Radit. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Radit. Sekarang kita akan lanjutkan. Dimatikan dulu mikrofonnya, Nak. Biar tidak ada suara-suara yang masuk. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tepuk PPK. Nah, Pak Guru minta bantuan. Ya, Esa, silakan, Do Esa. Masih ingat tepuk PPK? Masih ya. Ya, silakan Do Esa. Buka dulu mikrofonnya, Nak. Lupa Pak Guru. Oh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Dimulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, lagi gotong royong, mandiri, integritas. Oke, kok loyo sekali? Sudah pada makan nih semua? Sudah. Sudah ya? Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran ya. Nah, silakan anak siapkan dulu alat-alatnya ya. Siapkan buku tulis, buku siswa yang anak sudah ini ya. Silakan alat-alat tulisnya silakan dikeluarkan dulu. LKP nanti bisa lihat di HP-nya nanti ya. 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 Tulis. Oh. Jauh ya? Ya nggak apa-apa Pak. Yang LKPD udah di print itu kan sudah ada Radit. Ya itu aja boleh pakai dulu ya. Oke. Nah sekarang sudah disiapkan alat tulisnya Nak? Sudah? Sudah. Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa ya kemarin ya? Apa yang sudah kita bicarakan kemarin pada pertemuan sebelumnya? Organ gerak manusia. Organ gerak manusia lagi. Kita sudah ingat nggak anak-anak nonton video kemarin itu? Ingat nggak? Ingat. Oh iya, kita nonton video apa itu ya? Video kecelakaan motor. Oh, kecelakaan motor ya. Nah, kemarin kita sudah memutar video fenomena permasalahan yang terjadi di sekitar kita ya. Nah, kemarin kita juga sudah menentukan apa kita sudah tentukan kemarin? Permasalahan
proyek yang akan kita kerjakan. Apa permasalahan proyek kita, Nak? Masih ingat? Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Ada yang ingat? Syarat masih ingat? Kamu ditanya. Bagaimana cara menuangkan ide pokok? Menuangkan ide pokok, menjaga alat gerak Ke dalam ke dalam sebuah gambar cerita. cerita. Ya, betul sekali ya, syarat ya. Nah, permasalahan proyek kita yang akan kita laksanakan nanti adalah bagaimana menuangkan ide pokok, cara menjaga kesehatan alat gerak ke dalam sebuah gambar cerita yang berupa komik. Nantinya komik anak-anak itu akan menjadi alat untuk menyampaikan ke orang-orang bagaimana caranya menjaga kesehatan alat gerak seperti itu. Karena alat gerak itu sangat apa, Nak? Sangat Ting. sangat penting ya. Kalau tidak alat gerak kita tidak bisa berfungsi maksimal, itu berarti kita tidak akan bisa Aktivitas. beraktivitas. Betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya langkah-langkah pembelajaran kita ya. Yang selanjutnya yaitu kita akan mendesain. Pada pertemuan ini kita akan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap mendesain perencanaan proyek. Ya, pada tahap mendesain perencanaan proyek ini, yang anak-anak lakukan adalah mencari atau menggali informasi-informasi yang sesuai dengan proyek kita nanti. Nah, proyek kita nanti adalah sebuah gambar cerita yang berisi tentang ide pokok cara menjaga kesehatan alat gerak. Nah, berarti informasi yang perlu anak-anak cari di sini adalah yang pertama, informasi tentang alat gerak dan cara menjaga kesehatan alat gerak tersebut. Yang kedua, informasi yang anak-anak cari di sini adalah tentang apa itu ide pokok. Nah, cara menentukan ide pokok. Seperti itu. Yang ketiga adalah yang perlu anak cari adalah langkah-langkah menyusun gambar cerita. Seperti itu, bagaimana langkah-langkah menyusunnya. Setelah anak-anak dapatkan informasi itu semua, baru anak-anak bisa mengerjakan proyek tersebut. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan sama-sama menyepakati jadwal proyek kita, kapan kita mulai bekerja, kapan proyek kita dikumpulkan, tapi itu nanti lewat WA Group aja kita bahas, ya. Ya, kemudian Pak Guru akan selalu memonitor proyek anak-anak sampai di mana anak-anak sudah mengerjakan proyeknya, ya. Nanti akan Pak Guru tanyakan di grup WA, misalkan besok Pak Guru tanyakan sampai mana proyek anak, sudah yang mulai bekerja, gitu ya. Nanti anak-anak jawab di WA Group, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, bisa dilihat, Nak, tulisannya. Saya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui pembelajaran PJBL nanti, anak-anak akan bisa atau mampu mengelompokkan jenis-jenis tulang ke dalam alat gerak manusia dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak akan mampu menganalisis fungsi tulang dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak akan mampu menganalisis macam-macam otot manusia dan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian, anak mampu menganalisis macam-macam gerak otot secara mandiri. Kemudian, anak mampu membuat model alat gerak sederhana tangan kaki manusia dari plastisine secara mandiri. Kemudian, anak akan mampu menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, tunggu sebentar.
Selanjutnya, pada SPDP-nya, tunggu dulu. Oh, ini nggak bisa kelihatan ya. Tunggu sebentar, Nak. Oke. Nanti anak-anak akan mampu menyusun langkah-langkah membuat gambar cerita secara mandiri. Kemudian, anak akan mampu membuat gambar cerita secara mandiri nantinya, ya. Oke. Udah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan mencari informasi tentang apa itu alat gerak pada manusia, bagaimana menentukan ide pokok, dan langkah-langkah ini ya, langkah-langkah membuat sebuah gambar cerita. Nah, sekarang kita akan menonton video, ya. Anak suka nonton video? Suka ya? Bisa dilihat videonya, Nak? Bisa lihat layar Pak Guru? Saya? Bisa. Nah, sekarang Pak Guru akan putarkan video tentang alat gerak. Silakan disimak dengan baik, ya. Pak. Oke, ya, silakan ya. Terdengar suaranya? Dengar. Ya. Halo semua, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bu Tride dan Bu Reni dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu terdiri dari yang pertama itu ada rangka atau tulang dan otot. Nah, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Tulang atau rangka ini disebut dengan alat gerak pasif karena tidak dapat bekerja sendiri. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, tulang yang panjang ini disebut dengan tulang lengan atas. Nah, kemudian ini ada dua buah tulang. Tulang yang menghubungkan siku dengan kelingking itu disebut dengan tulang hasta, sedangkan tulang yang menghubungkan siku dengan ibu jari itu disebut dengan tulang pengumpil. Nah, kemudian tulang bagian ini disebut dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya, tulang ini disebut dengan tulang telapak tangan. Berikutnya, tulang ini disebut dengan tulang jari tangan. Nah, itu bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas. Kemudian kita masuk ke rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini Bu Dede sudah memiliki sebuah gambar, jadi kalian bisa perhatikan. Nah, nama bagian-bagian tulang ini apa saja? Mari kita cermati. Nah, yang pertama di sini tulang panjang ini disebut dengan tulang paha. Nah, kemudian masuk ke sini itu disebut dengan tulang tempurung lutut. Nah, di sini juga terdapat dua tulang. Tulang yang berukuran lebih besar dan berada di depan itu disebut dengan tulang kering, sedangkan tulang yang lebih kecil yang berada di belakang itu disebut dengan tulang betis. Nah, berikutnya ini adalah tulang pergelangan kaki. Kemudian ini disebut dengan tulang telapak kaki dan ini merupakan tulang jari-jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian dari rangka anggota gerak bawah. Bagaimana? Gampang bukan untuk menghafalnya? Jadi kalian menghafalnya itu bisa dilakukan setiap hari. Jika ada waktu kosong, kalian hafalkan nama-nama tulang bagian-bagian rangka manusia. Nah, demikian materi yang dapat Ibu berikan. Oke, baik anak-anak. Itu tadi video sudah Pak Guru tampilkan. Nah, apa saja yang dibahas dalam video itu, Nak?
Ayo, tentang apa saja itu videonya tadi? Rangka-rangka dalam tubuh. Ya, rangka manusia atau rangka-rangka dalam tubuh boleh. Ya. Apalagi bagian-bagian rangka itu ada apa saja? Apa saja yang disebut? Ada dari Tulang atas, paha, enggak dari atas dulu. Ada tulang, Tulang eh, tengkorak. tulang tengkorak. tulang Yang dahi, kedua ada tulang. tulang dahi, Nah, kita dari atas dulu, tulang tengkorak. Kemudian ada Hidung. tulang badan, ya. Selanjutnya ada tulang apa? Anggota gerak atas, yaitu tangan. Anggota gerak bawah, tadi apa itu? Adalah kaki, rangka kaki. Ya, itu yang dibahas tadi. Nah, eh, untuk informasi tentang otot dan yang lainnya, itu bisa anak lihat pada bahan ajar atau e-book yang sudah Pak Guru berikan, yang sudah Pak Guru kirimkan kemarin ya, itu bisa dibaca-baca di situ. Nanti untuk lebih jelasnya, anak-anak untuk lebih memahami ini, alat gerak ini, anak-anak bisa nanti kita lanjut pada LKPD. Nah, sekarang kita lanjut ke video yang kedua ya, video cara menentukan ide pokok. Ya, kita tonton video yang kedua ya. Ya, Pak Guru. Ya, silakan matikan dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke video pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar cara menentukan ide pokok. Kedengeran suaranya, Nak? Cara yang mudah sekali. Enggak, Pak. Beberapa langkah atau beberapa cara yang sangat mudah dipahami. Kedengeran? Asalkan kalian mau menonton video ini sampai akhir dan mau benar-benar fokus mempelajari apa yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah soal yang paling sering dimunculkan dalam soal-soal ujian sekolah. Soal ide pokok ini biasa kita jumpai di soal SD pokok. Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Oke, baik itu tadi cara video tentang cara menentukan ide pokok. Ya, sudah bisa dipahami? Saya untuk lebih mengerti nanti anak langsung praktek pada LKPD nanti ya. Nah, untuk informasi tentang membuat gambar cerita itu bisa anak cari di e-book ya. Nah, sekarang kita buka LKPD. Nah, diskusikan setiap topik dengan pasangan kelompokmu. Nah, untuk kelompok yang kemarin kan sudah tetap dibentuk nah ya. Kita juga sudah buat kelompok pada WA Group. Nanti ya, dengarkan instruksi Pak Guru. Setelah ini, silakan anak-anak leave group ya. Silakan anak-anak keluar dari Meet ini. Kemudian anak-anak lanjut berdiskusi mengerjakan LKPD melalui WA Group. Ya, nanti Pak Guru akan pantau di WA Grupnya nanti bagaimana diskusinya, apakah semua berdiskusi dengan baik. Ya, silakan di sana diskusikan dengan teman kelompoknya anak. Itu kan sudah semua Pak Guru bagikan e-booknya. Silakan dicari-cari di e-book tentang materi tersebut untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian jika anak mempunyai pendapat, silakan sampaikan pada grupnya masing-masing. Misalkan, saya tahu jawaban nomor ini. Misalkan seperti itu. Misalkan ada yang punya pendapat beda, saya beda pendapatnya. Nanti carilah pendapat yang mendekati benar atau suara terbanyak. Seperti itu. Nanti silakan berdiskusi di WA Group. Mengerti anak? Mengerti. Nah, sekarang silakan anak-anak keluar dari
Meet ini dulu, langsung lanjut di ini ya, langsung lanjut di apa namanya itu? Langsung lanjut di WA Group untuk melakukan diskusi. Pak Guru berikan waktu 45 menit. Nanti setelah 45 menit, Pak Guru akan informasikan di grup, silakan masuk ke Meet kembali. Paham, mana? Ya, Pak. Paham. Nah, silakan keluar Ya, dari Pak. Meet, nanti silakan klik linknya lagi biar bisa masuk kembali. Oke? Ya. Nah, nanti Ya. diskusinya lewat WA Group. Nah, silakan keluar, Nak. Aku sama. Seperti nomor 3.
Ya, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah baru satu orang ya? Ya, kita tunggu lagi teman-teman yang lain ya. Marta, silakan matikan ininya, speakernya. Oke, terima kasih ya. Siapa belum masuk? Syarat belum masuk ya? Iya, Pak. Syarat belum masuk, Dewasa juga belum ya? Dewasa sudah, syarat juga sudah ya? Udah semua nak ya? Ada yang belum ya? Sudah ya? Oke. Syarat juga sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Siapa yang mau mempresentasikan apa yang sudah dibuat tadi? Ya, teman-teman. Yang pertama tentang alat gerak itu, silakan dibacakan hasil kerjanya kelompok 1. Siapa kelompok 1? Dewa Esa, Syarat, sama Lohari ya? Oke. Kelompok 1 siapa yang mau membacakan itu hasil ininya, hasil diskusinya tadi? Yang lain silakan matikan mikrofonnya Yuda. Yuda matikan mikrofonnya nak. Ya, terima kasih Yuda. Oke, silakan siapa nih? Syarat ya? Syarat membacakan, silakan. Pak Guru berikan waktunya. Oke, kalau kelompok 1 belum siap, kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan presentasikan tentang ide pokok dari paragraf yang sudah dikerjakan tadi. Ayo, siapa mau presentasi? Siapa mau membacakan? Paragraf pertama, ide pokoknya ini. Paragraf kedua, ini. Ayo, siapa? Kelompok 2. Yuda ya. Yuda angkat tangan. Oke, silakan Yuda. Sidik lahir dengan kondisi memperhatikan. Memperhatikan, memprihatinkan nggak? Salah baca ya. Itu paragraf pertama. Oke, paragraf kedua. Silakan Yuda, lanjut Yuda. Sampai ke 8 itu dibaca semua hasil diskusinya tadi. Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Nah, terus nanti kita tanyakan temannya apakah punya pendapat yang berbeda. Saya tidak mau kasihani orang. Lagi. Sidik memilih keluar mencari pekerjaan lain. Dan nomor berapa tuh Yuda? Nomor 4. Ya, sekarang nomor berapa? Nomor 5. Oke, lanjut. Sidik kemudian memilih usaha kerupuk dari singkong. Lanjut. Nomor 6, kerupuk dagangannya saya baru habis setelah sebulan lebih. Lagi. Nomor 7, sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulan. Lagi. Nomor 8, dia juga sudah memilih merek lengkap dengan cap di bungkus produknya. Oke, kelompok lain mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda dengan yang disampaikan Yuda tadi. Dari nomor 1 sudah dicocokkan lah ya. Nomor 1 sampai 8 itu ada yang beda sama Yuda? Atau mungkin beda sedikit kata-katanya berarti sama ya? Ada yang berbeda sekali? Tidak. Oh, tidak. Berarti semua hampir sama ya? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sekarang silakan presentasikan hasil diskusinya tentang langkah-langkah menyusun gambar cerita. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja ya? Siapa kelompok 3? Ana, lagi?
Angkat Ya, tangannya di. Ya, Maharta. Siapa yang mau presentasi ini? Siapa yang mau membacakan? Siapa? Ana ya? Oke, silakan Ana. Langkah-langkah membuat gambar cerita, tahap persiapan, menyiapkan peralatan, Ya, itu yang pertama. Yang kedua. menentukan ide cerita, Terus yang ketiga. membuat sketsa, Yang keempat. menyelesaikan gambar. Menyelesaikan gambar. Tahap menyelesaikan gambar itu ngapain aja? Diapain aja gambarnya pada saat menyelesaikan gambar tuh? Di? Diwarnai. Iya, diwarnai. Oke, bagus sekali ya. Oke, untuk kelompok yang lain, ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Mungkin urutannya dirubah atau gimana? Itu urutannya sudah pas belum? Yang pertama, mempersiapkan alat, dibilang tadi. Yang kedua, menentukan ide pokok cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa. Yang terakhir adalah penyelesaian atau mewarnai. Ada yang punya pendapat beda kelompok yang lain? Ada, nak? Kok diam semua? Gimana nih? Ya. Enggak, berarti sama ya. Oke, nah kita kembali ke kelompok satu. Ya, kelompok satu siapa yang mau? Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya kelompok satu? Ayo. Kelompok satu ada Dewo Esa, Sarat, sama Lohari. Ayo nak, siapa yang bisa ini? Dewo Esa, bagaimana? Silakan dibacakan hasilnya yang pertama, alat gerak yang gambar tulang itu, ya dari atas, tulang apa namanya? Kan tinggal menjodohkan itu, Dewa. Yang lain silakan koreksi pekerjaan temannya. Kalau ada yang berbeda, silakan berpendapat. Ya. Yang ini nih, Pak. Apa Guru? Pak Guru. Hilang Pak Guru. Ya maaf, nak. Sinyalnya mungkin jelek nih, hilang ininya Pak Guru. Ya. Yang ini, Pak. Ya, ya, itu dah. Ya. Yang pertama tulang selangka, tulang belikat, tulang hasta, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, ruas-ruas tulang jari tangan, sama itu aja dah. Udah dah. Udah ya. Nah, itu anggota gerak apa namanya itu? Anggota gerak atas apa bawah? Perangkat tangan. Ayo, yang ingat di videonya kan udah ada tadi. Tangan itu anggota gerak Atas. iya, anggota gerak atas. Sekarang anggota gerak bawahnya silakan dibacakan. Siapa mau baca lagi kelompok satu? Ya, Lohari silakan. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Oke, bagus sekali ya. Ya, yang lain ada pendapat yang berbeda? Enggak ya? Oke. Baik. Nah, nanti LKPD-nya dikumpulkan melalui WA group ya, yang sudah dikerjakan tadi. Itu kalau yang di print boleh dipoto hasil kerjanya, nanti dikumpulkan di WA group. Itu paling lambat Pak Guru tunggu sampai jam 6 sore nanti ya. Nah, silakan taruh dulu LKPD-nya. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak ya.
kita sudah belajar apa saja tadi? Nah, dari video-video Organ gerak manusia. organ gerak manusia, betul sekali. Ada yang lain? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang anak ya, menentukan ide pokok. Lagi? Apa lagi? Pokok. Ya, menentukan ide pokok. Apalagi yang dibacakan sama Ana tadi apa? Ayo. Menyusun membuat cerita. Ya, langkah-langkah menyusun Membuat gambar cerita. Oke, bagus sekali ya. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, untuk hari ini anak-anak sudah mengumpulkan informasi tentang proyek yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya pada WA Group kita akan berdiskusi untuk menentukan jadwal mulai membuat gambar ceritanya kapan, dikumpulkannya kapan, ya. Nah, nanti anak-anak ke depan tugasnya adalah membuat gambar cerita yang berupa komik yang berisikan tentang cara-cara menjaga kesehatan alat gerak. Bagaimana kita menjaga kesehatan alat gerak kita? Alat gerak kita kan ada dua, alat gerak atas, alat gerak bawah. Bagaimana kita menjaga kesehatan kaki dan tangan kita tersebut? Seperti itu. Ya, otot juga termasuk alat gerak ya. Nah, bagaimana kita menjaga itu kita tuangkan, anak-anak tuangkan nanti pada gambar cerita atau gambar komiknya. Nanti buat gambar manusia, misalkan di atasnya itu isi tulisan tentang percakapan menjaga alat gerak. Seperti itu, nak ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa dulu. Doa kali ini dipimpin oleh Yuda, silakan Yuda. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Yuda. Nah, sekarang sebelum kita lip group, Pak Guru akan memberikan anak-anak evaluasi. Evaluasinya nanti berupa kuisis ya. Silakan nanti setelah Pak Guru kasih aba-aba, silakan keluar lip dari grup ini, kemudian anak masuk ke kuisis, anak kerjakan soal-soal di kuisis tersebut, ya nanti di sana kuis itu nanti akan kelihatan peringkatnya, siapa yang peringkat 1, peringkat 2 sampai dengan jumlah anak, misalkan 9 orang yang hadir ya. Nah, nanti peringkat 1 sampai peringkat 9 akan kelihatan nantinya. Ya, soalnya seputar yang anak sudah pelajari tadi, ya. Nanti untuk anak-anak yang mendapatkan nilai yang di bawah KKM itu kita akan mengadakan remedi ya. Remedinya nanti waktunya kita akan tentukan ya. Nanti Pak Guru yang tentukan waktunya kapan anak-anak akan remedi. Yang nilainya sudah bagus, Pak Guru akan berikan pengayaan, Pak Guru akan berikan materi-materi tambahan untuk memperkaya wawasan anak-anak lagi ya. Kita akan cari waktunya. Ya, sekarang anak-anak bisa tunggu sebentar. Link kuisisnya sudah Pak Guru kirimkan di WA tadi. Silakan klik link itu. Kemudian di bawah link itu Pak Guru isikan kode. Catat dulu kodenya di buku tulis. Kalau dimintain kode saat masuk, masukkan kodenya itu. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti? Yang tidak bisa nanti bisa hubungi Pak Guru lewat WA. Ya, yang tidak bisa boleh hubungi Pak Guru lewat WA. Nanti anak setelah selesai mengerjakan kuisis itu, boleh dah langsung, ini nggak usah dah masuk grup lagi, ya. Oke? Ya, anak? Baik, sebelum Ya, Pak Guru akhiri, Pak Guru ingatkan kembali,
di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, ya, tetap menjaga jarak, ya, memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, ya. Oke, baik anak-anak, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan kuisnya, ya. Silakan anak-anak boleh keluar grup, silakan klik link kuisnya yang tadi itu, oke? Pak Guru, Ya. besok lagi, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menyampaikan proyeknya, ya. Proyek yang sudah anak buat nanti akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nanti Pak Guru infokan di grup WA lagi, ya. Oke, baik. Selamat siang, selamat mengerjakan evaluasi. Ya, silakan anak-anak boleh live group, ya. Live meet, ya.